nama aku Reva Aurela Putrima. Di sini aku akan membahas materi tentang lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan yang tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk aset keuangan seperti kredit, surat berharga, atau investasi lainnya. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan menghimpun dana dan menanamkannya dalam aset keuangan. Ahmad Rodoni menyebut bahwa lembaga keuangan memiliki kekayaan berupa aset keuangan maupun non-keuangan. Dahlan Siamat menekankan bahwa kekayaan lembaga keuangan didominasi oleh aset keuangan atau tagihan atau claims. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah badan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Klasifikasi lembaga keuangan. Klasifikasi lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang diberi izin untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Contoh lembaga ini adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah institusi yang juga bergerak di bidang keuangan namun tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. LKBB berperan memberikan layanan keuangan lain seperti pembiayaan, penjaminan, asuransi, leasing, koperasi simpan pinjam, dan dana pensiun. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, LKBB adalah badan usaha di bidang keuangan non-perbankan yang mendukung kelancaran sistem keuangan dan efisiensi ekonomi nasional. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Peran lembaga keuangan ada 7 bagian. Yang pertama, mobilisasi dana. Mobilisasi dana adalah lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, dan instrumen lainnya, lalu menyalurkannya ke sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penyediaan kredit. Penyediaan kredit adalah lembaga keuangan yang menyediakan kredit bagi individu dan perusahaan untuk konsumsi, modal kerja, atau investasi yang mendorong daya beli dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, ada penciptaan uang. Bank komersial menciptakan uang melalui pemberian kredit, sedangkan bank sentral mengatur jumlah uang beredar guna menjaga inflasi dan kestabilan ekonomi. Yang keempat, ada transfer risiko. Perusahaan asuransi mengalihkan risiko keuangan dari individu atau perusahaan melalui produk asuransi, memberikan perlindungan saat terjadi musibah atau kejadian tak terduga. Yang kelima, ada intermediasi keuangan. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Yang keenam, penyediaan layanan pembayaran melalui teknologi seperti kartu kredit atau debit, transfer elektronik, dan layanan digital lainnya. Lembaga keuangan mempermudah transaksi dan mengurangi biaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan dukungan regulasi dan pengawasan otoritas keuangan. Lembaga keuangan membantu menjaga stabilitas sistem
dan mencegah krisis yang merugikan ekonomi. Oke, next kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan ada 7 bagian. Yang pertama, peningkatan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan, terutama di kalangan menengah, meningkatkan kemampuan menabung. Lembaga keuangan merespon dengan menawarkan berbagai produk simpanan yang memudahkan transaksi. Yang kedua, perkembangan industri dan teknologi. Pertumbuhan industri dan teknologi mendorong kebutuhan modal besar. Lembaga keuangan mampu menyediakan pembiayaan dalam jumlah besar untuk mendukung sektor usaha. Yang ketiga, dominasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan dengan nilai besar sulit diakses oleh penabung kecil. Lembaga keuangan menjadi perantara yang memungkinkan akses ke masyarakat ke instrumen tersebut dengan skala lebih kecil. Yang keempat, ada efisiensi skala ekonomi. Dengan menggabungkan sumber daya, lembaga keuangan dapat menawarkan berbagai jasa keuangan dalam skala besar, sehingga biaya per unit lebih murah dan lebih kompetitif di pasar. Yang kelima, penyediaan jasa likuiditas. Lembaga keuangan menyediakan produk untuk mengatasi masalah likuiditas yang dihadapi oleh perusahaan maupun individu, sehingga operasional tetap berjalan lancar meski ada gangguan arus kas. Yang keenam, keuntungan jangka panjang. Dana dari tabungan berbunga rendah disalurkan dalam bentuk kredit berbunga lebih tinggi. Selisih bunga ini atau spread memberikan keuntungan jangka panjang bagi lembaga keuangan secara stabil. Yang ketujuh, risiko yang lebih rendah. Adanya pengawasan ketat dan program penjaminan simpanan dari pemerintah membuat risiko bagi penabung menjadi sangat kecil, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, pengertian intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses pengalihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus atau penabung kepada pihak yang membutuhkan dana, unit defisit atau peminjam, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah. Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara yang membeli sekuritas primer seperti saham, obligasi, dan kredit dari peminjam dan menerbitkan sekuritas sekunder seperti deposito, tabungan, reksadana kepada penabung. Nah, peran strategis lembaga keuangan sebagai intermediator ada 4. Yang pertama ada pengalihan aset atau asset transmutation. Lembaga keuangan mengubah kewajiban keuangannya seperti simpanan dari penabung menjadi aset keuangan seperti kredit sesuai jangka waktu kebutuhan nasabah. Ini memungkinkan percocokan antara jangka waktu simpanan dan pinjaman secara efisien. Yang kedua ada realokasi pendapatan atau income reallocation. Individu dapat merelokasikan penghasilannya untuk masa depan dengan membeli sekuritas sekunder. Sekuritas sekunder itu merupakan tabungan, asuransi, reksadana, dan dana pensiun yang lebih likuid dan aman daripada aset fisik seperti rumah atau tanah. Yang ketiga, ada fasilitas transaksi atau transaction function. Produk simpanan seperti giro dan tabungan berfungsi sebagai alat pembayaran yang memperlancar transaksi ekonomi. Lembaga keuangan memudahkan transaksi moneter melalui sistem pembayaran yang mereka sediakan. Dan yang keempat, yang terakhir, penyediaan likuiditas. Lembaga keuangan menyediakan instrumen keuangan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai kapanpun dibutuhkan, seperti tabungan, giro, dan sertifikat deposito yang sangat penting bagi individu maupun usaha untuk menjaga kelancaran arus kas. So, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghubungkan antara penabung dan peminjam.
Mereka berperan dalam mengalihkan dana dari unit surplus ke unit defisit melalui berbagai instrumen keuangan, baik sekuritas primer maupun sekunder. Selain itu, lembaga keuangan juga memberikan layanan lain seperti pengelolaan risiko, penciptaan uang, serta penyediaan likuiditas dan jasa pembayaran. Meningkatnya pendapatan masyarakat, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pembiayaan sektor industri menjadi faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Oke, itu dia penjelasan lengkap soal lembaga keuangan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe buat konten edukatif lainnya. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.